Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya kalau baik semua. Hari ini kita ketemu lagi ya di pelajaran matematika tingkat lanjut. Sudah berdoa? Belum. Coba kita doa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Ketua kelas, Rasid, pimpin dulu kawannya. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya Ibu mau ngecek dulu kehadiran kalian ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil, masuk semua ya? Bagus kalau begitu. Nah, seperti biasa ya, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Hari ini coba deh ya yang memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang lain silakan berdiri. Ya udah, ke sini dia. Mimpinlah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia berbangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai ya. Ayo deh ya. Silakan kembali. Yang lain silakan duduk kembali. Hari ini sebelum mulai Ibu mau ngecek dulu juga kerapian kalian dalam berpakaian. Udah rapi belum ini? Yang belum rapi. Nah. Halo, kesiapan kalian. Mana nih bukunya? Nih. Ayo, pelajaran matematika bukunya silakan dikeluarkan, alat-alat tulisnya. Kata-kata motivasi nih untuk kalian. Oh ya, ini judul dari yang akan kita bahas hari ini. Motivasi. Nah, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Karena belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan.
Jadi kalau mau jadi orang sukses itu harus belajar. Karena belajar itu adalah proses. Ya. Tidak ada sesuatu yang sukses itu tanpa proses ya. Harus proses, perlu waktu semuanya. Bisa memahami? Jadi harus semangat belajar. Bukan hanya pelajaran ibu ya, seluruh pelajaran. Halo? Nah, ibu ingatkan lagi tentang kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati sebelumnya. Nah, pertama, datang tepat waktu. Kedua, berbicara dengan sopan. Mendengarkan saat orang lain berbicara. Jadi kalau guru sedang menjelaskan harus didengarkan ya. Jangan kalian sibuk sendiri. Orang lain tidak hanya ibu, teman juga harus didengarkan. Tidak menggunakan perangkat elektronik tanpa izin. Jadi ibu minta tolong handphonenya jangan dipakai dulu kecuali ibu mengizinkan ya. Jadi silentkan dulu selama proses pelajaran HP kalian. Menghargai pendapat orang lain ya. Dan yang terakhir meminta izin jika ingin ke toilet ya. Nah, sesuai judulnya tadi ya, maka tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, ibu harapkan peserta didik dapat membuat model matematika dalam bentuk persamaan matriks. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan sehari-hari dengan matriks yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Yang kita terapkan hari ini yang 2 variabel yang akan kita pelajari. Nah, lalu kita sebelum mulai pelajaran, ini dulu yuk, kita ice breaking dulu yuk. Ya, coba berdiri dulu yuk. Biar tidak ngantuk juga, ya. Coba ya, fokus ya, fokus dengan ini silau ya bu, ini kena fokusnya. Ya, fokus ya, dengar ya omongan ibu. Kalau kata ibu, tepuk 1 kali. Kata ibu, tepuk 2 kali. Kalau kata ibu pegang pena, pegang ya pena, cari pena. Makanya kata ibu alat tulisnya siapkan. Ya, turunkan dulu penanya. Jangan dipegang dulu apa-apa. Fokus ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, pegang kepala. Bagus masih dia. Nah, ulang lagi ya. Dengarkan baik-baik. Tepuk 1, tepuk 2, pegang meja. Nah, ngapa digetok? Pegang saja Sulis, tidak usah dipukul ya. Lagi. 1 kali lagi ya. Ibu sepertinya harus ibu lebih cepat ya, biar kalian ini. Tepuk 1, tepuk 2, pegang telinga, pegang mata, pegang meja. Oh, berarti fokus sekali ya. Tepuk tangan dulu. Kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nah, Atan. Oh iya. Determinan, inverse, dan persamaan matriks. Siapa yang masih ingat nih apa itu determinan matriks? Arin. Determinan matriks itu selisih antara perkalian elemen-elemen diagonal sama dengan perkalian elemen-elemen diagonal sekunder. Biasanya determinan matriks hanya dapat dicari jika matriks tersebut berbentuk persegi atau berordo 2x2 dan 3x3. Oh iya, benar sekali ya. Determinan matriks itu bisa dikerjakan atau dilakukan pada matriks berordo 2x2 dan ordo 3x3 atau disebut matriks persegi. Itu tentang determinan. Pendahuluan ini. Nah, matriks itu kan adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom. Konsep matriks dan konsep matriks
dan SPLDP saling terkait erat. Setiap sistem persamaan linier dapat ditulis dalam bentuk persamaan matriks. Dengan mengubah sistem persamaan menjadi bentuk matriks, kita bisa memanfaatkan berbagai operasi matriks. Ya, operasi matriks. Ingat, tambah, kurang, kali untuk mencari solusi. Ini memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dengan cara yang lebih sistematis. Sekarang, ini kan bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel. Nah, di sini persamaan satunya AX plus BY sama dengan C. Persamaan kedua PX plus QY sama dengan R. Dengan A, B, C, Q, P, Q, R anggota bilangan real. Ingat ya, bilangan real. A dengan P itu koefisien variabel X. B, Q koefisien variabel Y. C, R konstanta. Masih ingat nanti ya. Ini bisa diubah menjadi bentuk matriks. Ya, seperti ini. Nah, bentuk matriksnya. Nah, ya, A, B, P, Q. Ini koefisien. Dikalikan dengan QR yang variabel sama dengan yang konstanta. Nah, tadi kata Kia tadi penggunaan matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linier terdapat dua cara, yaitu dengan determinan matriks dan inverse matriks. Bisa dipahami? Bisa mengubah SPLDP ke matriks? Bisa? Nah, kita lanjut. Nah, contoh soal Ibu masuk ya. Nih, ada kasus permasalahan. Andi dan Budi membeli donat dan roti di toko yang sama. Andi membeli 3 donat dan 1 roti dengan harga 9.000. Budi membeli 3 donat dan 2 roti dengan harga 12.000. Tentukan harga masing-masing donat dan roti pada toko tersebut. Nah, ingat ya, tokonya kan sama. Harganya pasti sama, maupun yang dibeli Andi maupun yang beli Budi. Sekarang kita cari pembahasannya. Nah, kita misalkan X untuk donat, Y untuk roti. Maka dari permasalahan ini dapat dibentuk model matematika SPLDP, karena kan dua barang ya, dua makanan, jadi dua variabel, yaitu 3X plus Y sama dengan 9.000, 3X plus 2Y sama dengan 12.000. Nah, ini SPLDP-nya kita ubah ke bentuk matriks. Nah, bentuk matriksnya seperti ini. Ini tadi koefisien, XY variabel kita pakai, dan ini yang harga, ya, konstanta. Bisa? Lanjut. Apa kesimpulannya dapat diambil? Ada yang tahu?
Nah, ini kesimpulannya. Dari cara 1 dan 2 atau cara determinan dan inverse matrix diperoleh harga donat dan roti. Donatnya 2.000, rotinya 3.000 ya. Berarti walaupun cara determinan maupun matriks itu hasilnya sama. Nah, jikalau kalian tidak sama dapat hasil, mungkin ada kesalahan menghitung atau yang determinannya kalian salah itu atau yang inverse. Jadi harus cermat ya. Nah, ngitung yo. Apalagi kalau ada bilangan negatif positif. Seperti ini tadi kan ada negatifnya. Di sini bisa memahami? Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Rafael? Ada? Tidak ada? Kasep? Bisa memahami? Bisa? Bisa. Kalau begitu, kalau bisa memahami, kita ada ini ya kata ibu tadi, ada perkelompok ibu nih. Ini sudah duduk perkelompok belum? Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 mana? Kelompok 2 di sana. Sudah siap mengikuti diskusi? Kelompok 3? Siap? Kelompok 4? Siap? Siap. Sekarang ibu bagikan ya. Nah, baca dengan baik dan cermat ya. Cermat-cermat bacanya. Ingat, bekerja sama. Jangan hanya 1-2 orang. Ya, harus bekerja sama. Ya, kalian baca-baca di buku juga untuk lebih paham memahaminya. Nanti dipresentasikan ya. Diskusikanlah. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian diskusi. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya Ahmad Rifki selaku MC atau moderator dari kelompok 3 akan memandu presentasi kami hingga selesai.
Baik, sebelum memulai presentasi, adapun susunan presentasi kami saat ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah perkenalan, yang ketiga adalah pemaparan materi oleh narasumber kami, yang keempat adalah kesimpulan dan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sebelah kanan saya ada narasumber kami, yaitu Ica, dan di sebelahnya ada kesimpulan, yaitu Rehanun, dan di sebelah Rehanun ada 3 anggota kami, yaitu Fahri Wijaya, Muhammad Rasid, dan Diallo Rosi. Baik, selanjutnya adalah sesi pemaparan materi oleh narasumber kami. Kepada Ica, kami persilakan. Untuk menyelesaikannya ya. Di situ Asep, Intan, dan Ria membeli buah-buahan di toko buah Armanis. Intan membeli 2 kilogram mangga dan 1 kilogram apel. Ia harus membayar sebesar 15.000. Di sini kita buat bentuk sistem persamaan linear dua variabelnya terlebih dahulu. Jadi harga 1 kilogram mangga sama dengan 4.000 dan 1 kilogram apel sama dengan 7.000. Di sini pertanyaannya berapa harga yang harus Asep bayar jika dia membeli 3 kilogram mangga. Jadi 3 kilogram kita kali dengan 4.000. Harga dengan 12.000. Dan soal yang B, Asep memiliki uang selembar sebanyak 50.000. Berapa sisa uang Asep setelah membayar buah yang dia beli? 50.000 kita kurangi dengan harga 3 kilogram sama dengan 38.000. Ya. Jadi dapat kita temukan bahwa harga 3 kilogram mangga sama dengan 12.000 dan uang kembalian Asep dengan uang 50.000 yang membayar hasilnya 38.000. Baik, mungkin seperti itu saja pemaparan materi oleh narasumber kami. Nah, sebelumnya jika ada di antara teman-teman semua yang berbeda hasilnya dengan kami, itu boleh untuk memberi instruksi. Gimana? Baik, jika tidak ada, kami akan tutup presentasi kami. Mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok kami. Perkenalkan, saya Fajar sebagai moderator dan moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Saudara Ihsan, Watan, Saudara Ia, Mei, Sulis. Mungkin kita langsung saja masuk ke permasalahan ke-1 dan kedua yang akan dijawab dan dijelaskan oleh Saudari Kia. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang kedua. Pertanyaannya di sini 2 kilo mangga dan 1 kilo apel itu 15.000. Dan sedangkan 1 kilo mangga dan 2 kilo apel itu 18.000.
Nah, di sini ini adalah cara penulisan dari STLDF-nya dari pertanyaan tersebut, yaitu 2x plus y sama dengan 15.000 dan x plus 2y sama dengan 18.000. Dan untuk tabel matriksnya itu dituliskan dengan 2112 xy sama dengan 15.000 18.000. Di sini ini disebut dengan elemen, di sini ini disebut dengan variabel, dan ini konstanta. Lalu untuk mencarikan dengan cara inverse itu yang variabelnya dipindahkan ke kali kiri, lalu dituliskan dengan elemen dan dipangkatkan dengan min 1, lalu dikalikan dengan konstantanya 15.000 dan 18.000. Lalu 1 per 2 kali 2 min 1 kali 1 ini terdapat dari rumus inverse itu sendiri, yaitu 1 dikali dengan ini diagonal utamanya 2 kali 2 dikurang dengan diagonal sebenarnya, yaitu 1 kali 1. Lalu ininya dijadikan min dan ditukar. Diagonal utamanya itu ditukar. Kebetulan ini sama diagonalnya, jadi tetap 2 dan 2. Lalu diagonal sebenarnya dirubah menjadi minus. Lalu dikalikan dengan 15.000 dan 18.000. 1 per 2 kali 2 min 1 kali 1 itu sama dengan 1 per 3. Lalu dikalikan dengan 2 min 1 dan 2. Dan dikalikan lagi dengan 15.000 dan 18.000. Ini bisa dituliskan 1 per 3, lalu dikalikan 2 dikalikan dengan 15.000, min 1 dikalikan dengan 18.000, dan di sini min 1 dikalikan 15.000 dan 2 dikalikan 18.000. Maka hasilnya bisa 12.000, 1 per 3, 12.000, 21.000. Lalu hasil dari 1 per 3 dikali 12.000 yaitu 4.000, dan 1 per 3 dikali 21.000 yaitu 7.000. Maka 4.000 itu hasil dari 1 kilo mangga, dan 7.000 itu hasil dari 1 kilo apel. Pertanyaannya, 1 kilo mangga itu sama dengan 4.000, dan ditanya adalah 3 kilo mangga. Maka 4.000 dikali dengan 3.000 sama dengan 12.000. Lalu pertanyaan nomor 2, uang senilai 50.000 dibayarkan dengan 3 kilo mangga, sisanya berapa? Sisanya 50.000 dikurang 12.000 sama dengan 38.000. Ya. Oke, terima kasih Saudari Gia. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Buat teman-teman yang mungkin belum jelas atau kurang paham, silakan angkat tangan. Bagaimana? Oke, sepertinya sudah jelas ya. Langsung saja kita ke bagian akhir, yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Iksan. Silakan Saudara Iksan. Dengan memahami tentang matriks dalam kehidupan sehari-hari, ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu determinan dan inverse. Dan dengan menguasai materi ini, kita dapat berpikir lebih sistematis dan efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Saudara Iksan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, presentasi yang usai begitu cepat, samanya dengan dia yang saya singkat tapi kenangannya melekat. Kami dari kelompok 4, kami tunggu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah presentasinya. Nah, dari permasalahan 1 dan 2 ya, walaupun kita menyelesaikannya pakai cara inverse dan determinan, itu hasilnya sama ya. Jadi kalau ya tadi kata Ibu tadi, kalau ada sampai kesalahan berarti kan kalian ada mungkin yang salah itu. Nah, sampai sini pembelajaran kita. Untuk ininya tugas ya. Berhubung waktu kita nih sudah mau habis, nah ya. Jadi kalian ada tugas nih dari Bu. Coba kalian buka buku kalian halaman 227. Itu ada soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu kalian kerjakan di rumah. Halaman 227. Nomor 1 sampai 5 yang berhubungan dengan yang kita bahas hari ini. Nah, sekali lagi ada pertanyaan? Nah, terima kasih ya untuk pelajaran hari ini. Jadi Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiga. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sampai ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya.